Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Kita melanjutkan hari ini yaitu materi tentang transformasi, yaitu bagian dilatasi dan rotasi. Ya, coba nanti kamu perhatikan dengan baik agar tidak mengalami kesulitan apapun di dalam belajar matematika. Kita masuk ke materi kelanjutannya, yaitu dilatasi. Ya, dilatasi itu nama lainnya adalah perkalian, anak-anak ya. Perkalian. Kalau berubah gambar berarti dia diperbesar atau diperkecil gambarnya, gitu. Yang kita masuk kepada bagian yang pertama, kita mengenal dulu ya tentang dilatasi. Apa itu dilatasi? Ya. Jadi dilatasi itu adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, yaitu ukurannya dirubah dengan memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Nah, jadi bendanya nanti akan bisa menjadi lebih besar atau bisa menjadi lebih kecil, tetapi benda itu tidak mengubah bentuknya. Kalau dia berbentuk segitiga, maka nanti diperbesar juga berbentuk segitiga, diperkecil juga tetap berbentuk segitiga. Berikutnya, dilatasi itu anak-anak juga dikenal dengan sebagai perbesaran atau pengecilan sebuah objek. Yang sudah saya ceritakan tadi. Ukuran benda bisa akan diubah oleh dilatasi menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Nah, berubahnya menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil itu perubahannya bergantung pada skala yang menjadi faktor dari pengalinya. Dalam hal ini biasanya ditulis dengan K, jadi faktor pengalinya. Dilatasi bisa dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Ya, lanjut, perhatikan. Nah, perhatikan ilustrasi ini. Di situ ada dua segitiga. Dua segitiga. Yang bagian bawah itu adalah segitiga yang kecil. Yang bagian atas adalah segitiga yang besar. Nah, jadi segitiga itu tidak mengalami perubahan bentuk, tapi ukurannya yang berubah, yaitu menjadi lebih besar. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Yang akan kita pelajari nanti adalah dilatasi dengan pusat O dan faktor skala K. Jadi kalau ada dilatasi dengan pusat O, koordinat 0,0 dan faktor skala K, maka nanti dilambangkan dengan, nah itu pakai kurungnya seperti kurung kurawal ya. Jadi O, K. O itu menandakan pusat dilatasinya, dan K itu adalah faktor menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Nah, nilai menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil nanti kita perhatikan berikutnya. Ya. Jika P mempunyai koordinat X, Y didilatasi terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala K, maka bayangan dari P, yaitu P aksen, tinggal mengalihkan saja. K kali X, K kali Y. Sangat mudah sekali. Jika K lebih dari 0, berarti K-nya bernilai positif, maka bayangan benda searah dengan benda semula dari pusat dilatasi. Misalkan ada benda di sini ya. Ini benda, ini pusatnya anak-anak. Ini pusatnya, pusat dilatasi, ini bendanya. Kalau nilai K-nya positif, berarti bayangannya itu nanti searah. Berarti ini kalau menurut saya ini kan berarti bendanya kan di sebelah kanannya. Berarti nanti bayangannya pasti di sebelah kanannya dari titik pusatnya. Itu kalau nilai K-nya lebih dari 0 atau positif. Berarti arahnya nanti ke sana. Nah, mungkin bisa lebih besar, mungkin dia bisa lebih kecil. Tapi yang jelas dari pusatnya dia searah. Bendanya di sebelah mana? Di sebelah kanan.
Kalau dia di sebelah kanan, berarti bayangannya nanti juga di sebelah kanan dari pusatnya. Itu maksud dari K lebih dari 0 atau positif. Berikutnya, nah, jika K kurang dari 0, berarti K-nya bernilai negatif. Maka bayangan benda berlawanan arah dengan benda semula dari pusat dilatasi. Nah, ini berarti misalkan ini pusat dilatasinya, di sini bendanya dari sebelah kanan saya. Di sebelah kanan atau di sebelah kanannya pusat dilatasi. Kalau K-nya negatif, maka bayangan benda berlawan arah dengan benda semula dari pusat dilatasi. Misalkan ini pusat dilatasinya. Bendanya di sebelah kanannya. Ya, kalau nilai K-nya itu negatif, berarti bayangannya nanti di sebelah kiri dari pusat dilatasi. Berarti di sana. Nah, berseberangan sana. Kalau dia negatif. Di sana bisa menjadi lebih besar, juga bisa menjadi lebih kecil. Tapi posisinya itu berada dari pusatnya berseberangan. Jika K-nya kurang dari 1, lebih dari 0, maka bayangan benda diperkecil. Nah, berarti mulai mungkin 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya sampai 0,999, itu berarti bayangan bendanya diperkecil. Ya, nah diperkecilnya kalau dia positif berarti searah dengan pusatnya, tapi kalau dia nilainya negatif berarti dia berlawanan arah. Gitu ya anak-anak ya? Ya. 1. Tentukan bayangan titik P 6,4 jika didilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor dilatasi. Yang pertama, K sama dengan 2. Yang kedua, K sama dengan min 2. Yang C, K sama dengan setengah. Yang D, K sama dengan min setengah. Secara matematik pengerjaannya sangat mudah karena hanya tinggal mengali saja. Nah, kita lihat. 1. Nah, titik P 6,4 didilatasi dengan pusat O. Faktor dilatasi 2. Berarti pusatnya itu adalah O, 2 itu ada nilai K-nya. Tadi kita peroleh bahwa untuk memperoleh bayangannya itu adalah tinggal mengalihkan antara nilai K dengan masing-masing nilai X dan nilai Y. Maka bayangannya akan menjadi 2 kali 6, 2 kali min 4. Sehingga P aksen menjadi 12, min 8. Gampang anak-anak ya, nggak terlalu sulit karena tinggal mengali saja kalau dilatasi itu. Yang kedua, titik P 6, min 4 didilatasi dengan pusat O, faktor dilatasinya atau K-nya min 2, maka bayangannya menjadi min 2 kali 6, min 2 kali min 4, maka bayangan yaitu P aksen menjadi min 12,8. Yang C, titik 6, min 4 didilatasi dengan pusat O, faktor dilatasi setengah, maka P aksen menjadi setengah kali 6, setengah kali min 4, maka hasilnya menjadi P aksen 3, min 2. Yang terakhir, yaitu P dengan koordinat 6, min 4 didilatasi dengan pusat O, faktor dilatasi min setengah, maka bayangannya menjadi min setengah kali 6, min setengah kali min 4, maka P aksen menjadi min 3,2. Nah, itu contoh dari dilatasi. Nah, ini ilustrasi dari gambaran yang tadi. Nah, kamu lihat situ ya. Jadi gambar dia berupa benda. Faktor dilatasinya K lebih dari 1. Lebih dari 1 itu berarti dia diperbesar. Nilainya positif. Berarti bendanya di sebelah kanannya dari pusat dilatasi atau searah. Kamu lihat itu. A itu di sebelah kanannya pusat dilatasi K,
maka bayangan dari A menjadi A aksen, karena K-nya lebih dari 1, berarti gambarnya menjadi lebih besar. Itu kalau diterapkan pada bentuk gambar. Kalau tadi dalam bentuk koordinat ya. Nah ini. Ya, faktor dilatasinya kurang dari 1 lebih dari 0. Ya. Berarti kan pecahan dia, cuma nilainya positif. Karena nilainya positif, berarti bayangannya searah dengan bendanya ya. Itu yang A, berarti A-nya gambarnya lebih besar. Dia gambar A itu berada di sebelah kirinya titik K, karena di situ nilai K-nya itu pecahan, ya, kurang dari 1 lebih dari 0, berarti gambarnya menjadi diperkecil, tapi letaknya sama di sebelah kirinya dari titik K, karena benda awalnya ada di sebelah kirinya titik pusat dilatasi, yaitu K tadi. Nah ini sekarang faktor dilatasinya kurang dari -1, ya, lebih dari 0, berarti pecahan tapi nilainya yang negatif. Ya, berarti bendanya yang lebih besar A tadi, awas, karena K-nya itu negatif, titik A tadi di sebelah kanannya pusat dilatasi, karena K-nya itu terletak kurang dari -1 lebih dari 0, berarti dia kan bernilai negatif. Maka bayangannya berada di sebelah kiri dari pusat dilatasi. Nah, sekarang faktor dilatasinya dengan nilai K kurang dari -1. Kurang dari -1 kan berarti bisa -2, -3, -4, -5 gitu ya. Bendanya A terletak di sebelah kiri dari pusat dilatasi, yaitu K. Karena nilai K-nya itu kurang dari -1, berarti kan bisa jadi mungkin -2, -3, -4, -1,5 dan seterusnya. Berarti dia diperbesar bendanya. Bendanya, bayangan itu tadi diperbesar karena nilainya negatif, berarti letaknya di arah yang berbeda dari benda semula, dari titik dilatasinya. Jadi yang A tadi berada sebelah kirinya K, maka bayangan bendanya ada di sebelah kanannya pusat dilatasi, yaitu K, dan di sana gambarnya menjadi lebih besar karena nilai K-nya kurang dari -1. Ya, ini nanti buat latihan soal anak-anak ya, buat latihan soal di rumah. Ya, ada 4 soal. Ini untuk lebih mempermudah dan memperlancar kaitannya dengan dilatasi. Saya yakin ini tadi tidak terlalu sulit karena hanya mengalihkan saja, yaitu nilai X kalikan K, nilai Y kalikan K, begitu saja. Ya. Sekarang yang terakhir anak-anak ya, yang terakhir yaitu rotasi. Ya, bagian dari transformasi masuk rotasi. Atau nama lain rotasi adalah perputaran. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Jadi ada sudut sebagai pusatnya, kemudian besar sudutnya juga tahu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa. Nah, biasanya sudutnya tadi biasanya dilambangkan dengan alfa, yang telah disepakati bahwa untuk arah yang berlawanan dengan jalannya jarum jam, itu berarti dia mempunyai nilai positif. Apabila arah perputaran rotasi pada sebuah benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk yaitu negatif. Tadi kalau berlawanan jarum jam berarti sudutnya positif, tapi kalau searah dengan jarum jam maka sudutnya negatif. Hasil dari rotasi sebuah objek tergantung dari pusat serta besar sudut rotasi. Perhatikan perubahan letak kedudukan segitiga yang diputar sebesar 135 derajat dengan pusat 0,0 pada gambar di bawah ini untuk lebih memperjelas. Ya, perhatikan. Nah, itu saya ambil satu contoh. Ada segitiga ABC.
Ya, segitiga ABC itu akan saya putar sebesar 135 derajat. Karena nilainya positif, berarti bergeraknya benda tadi itu adalah berlawanan dengan jarum jam. Ya, itu ABC. Jadi dari pusatnya itu ke A, terus dari ke B ke C, itu berarti titik-titik sudutnya bisa diputar. Ya, kita tarik sebuah garis dari pusatnya itu. Nah, maka gambarnya berada di bawah itu karena mutarnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Kenapa berlawanan jarum jam? Karena sudut putarnya 135 derajat. Ya, untuk lebih memahami lagi yang akan kita bahas, ada beberapa sudut putar yang kita pelajari di kelas 9 ini. Nah, ini ya diantaranya itu ya. Yang pertama, rotasi 90 derajat. Pusatnya adalah 0,0. Nah, 90 derajat berarti dia nanti putar kemana? Ya benar, putar ke kiri berlawanan dengan jarum jam. Kita lihat. Nah, misalkan titik itu ya. Kita tarik titik tersebut dengan pusatnya. Nah, titik itu koordinatnya adalah 5,7. Nah, kemudian kita putar. Dia kan berupa garis, berarti kalau kita buat garis pertolongan. Berarti A-nya itu kita putar karena sudutnya 90 derajat, berarti A itu kita putar ke arah kiri sebesar 90 derajat dengan menggunakan busur derajat. Nah, kita lihat situ. Nah, itu berarti diputar itu. Ya, maka A itu kita ukur sebesar 90 derajat karena nilainya positif, berarti berlawanan jarum jam, maka bayangannya. Nah, ini 90 derajat. Nah, di sana bayangan dari A. A 5,7 ternyata bayangannya A aksennya dan sana yaitu menjadi berapa? Menjadi min 7,5. Kalau dituliskan secara matematik begini. A dengan koordinat 5,7 dirotasikan dengan pusat O sudut putarnya 90 derajat. Maka bayangannya yaitu A aksen menjadi min 7,5. Kamu lihat perubahannya anak-anak. X yang ada di koordinat A nilainya 5. Ternyata nilai X itu akan menjadi nilai Y di bayangannya sana, yaitu A aksen. Sedangkan nilai Y pada koordinat A, ya, yang nilainya 7, dia akan menjadi nilainya X, cuma tandanya menjadi lawannya, yaitu menjadi min 7. Ya. Kita lihat, lebih jelasnya kita lihat titik yang kedua. Nah, ini ada titik B dengan koordinat min 4, min 2. Itu ya, kita buat garis pertolongan, kemudian kita putar 90 derajat, berarti dia berlawanan dengan jarum jam, berarti mutarnya ke kanan. Maksudnya dari benda tadi mutar ke kanan, berarti berlawanan jarum jam ya. Bukan maksudnya ke kanan itu mutar ke kanan seperti jarum jam, enggak, maksudnya bendanya itu mutarnya. Nah, itu 90 derajat. Nah, maka bayangannya ada di sana. Nah, berapa itu bendanya? Mempunyai bayangan, berarti B aksen 2, min 4. Kalau kita tulis B dengan koordinat min 4, min 2 dirotasikan dengan pusat O sudutnya 90 derajat, maka B aksen menjadi 2, min 4. Sama seperti yang A tadi. X-nya dari B min 4 menjadi nilainya Y di B aksen. Yang nilai Y-nya min 2, maka dia berubah menjadi nilainya X, tapi tandanya berubah. Sehingga kalau kita tuliskan secara umum, jika ada titik P dengan koordinat X, Y, dirotasi dengan pusat O, sudut putarnya 90 derajat, maka akan diperoleh bayangan yaitu P aksen menjadi min Y, X. Nah, tukar tempat cuma tandanya yang berbeda. Yang 90 derajat anak ya. Bagaimana dengan yang negatif 90 derajat? Nah,
negatif 90 derajat, berarti dia searah dengan jarum jam. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, ini ya. A 5,7 akan diputar dengan pusat O. Nah, itu pusatnya. Ya, sudutnya adalah min 90 derajat, berarti dia akan berputar searah dengan jarum jam. Nah, itu min 90 derajat. Ya, maka bayangannya dari sana. Nah, A 5,7 setelah diputar min 90 derajat, maka bayangannya menjadi 7, min 5. Titik B itu. Ya, titik B nanti kamu lihat. Ya, kalau dituliskan secara matematika, berarti A 5,7 dirotasi dengan pusat O dengan sudut putar min 90 derajat. Min 90 derajat tadi hanya menandakan dia arahnya searah jarum jam. Ternyata ditemukan bayangan A aksen 7, min 5. Nah, titik B kita lihat. Ya, min 2, min 4. Awas, diputar min 90 derajat, berarti dia searah jarum jam. Nah, itu. Maka titik B, bayangannya titik B, yaitu B aksen, menjadi min 4,2. Nah, kita lihat perubahannya anak-anak. Yang pertama tadi, A dengan koordinat 5,7. 5 itu nilainya X, dan 7 itu nilainya Y. Ternyata bayangannya yang 7 tadi itu berubah menjadi nilainya X. Tandanya tetap, tidak berubah. Tapi yang berubah nilai X-nya berubah di nilainya Y-nya menjadi nilai negatif. Maka 5,7 menjadi 7, min 5. Demikian juga yang B. Min 2, min 4. X-nya berapa? Min 2. Y-nya min 4. Yang berubah siapa? Oh, yang berubah berarti min 2-nya. Letaknya X pindah ke Y. Kalau dia positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif. Yang min 4-nya tidak berubah. Ya, saya ulang, berarti B min 2, min 4 dengan rotasi pusatnya O dengan sudut putar min 90 derajat, maka B aksennya menjadi min 4,2. Sehingga kalau kita tuliskan secara matematik, jika ada koordinat, ada titik P dengan koordinat X, Y dirotasi dengan pusat O dengan sudut min 90 derajat, maka bayangannya menjadi Y, min X. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya sudut yang dipakai 180 sama min 180. Kenapa di sini dikatakan rotasinya 180 atau min 180? Karena dia kalau diputar itu pada posisi yang sama, tidak berubah, sehingga diputar ke kiri maupun diputar ke kanan tetap posisinya berada di sana, sehingga 180 derajat sama min 180 derajat itu posisi bayangannya sama. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini ya. A 5,7 kita rotasikan dengan pusat O dengan sudut putarnya 180 derajat. Nah, kita lihat. Kalau 180 derajat berarti dia sudutnya berlawanan dengan jarum jam. Nah, itu 180 derajat. Bagaimana kalau yang min 180 derajat? Berarti yang arahnya searah jarum jam. Nah, dia posisinya tetap berada di sana, ketemu. Nah, maka bayangannya ada di sana. Berapa itu? Berarti A 5,7 bayangannya menjadi min 5, min 7. Kalau ditulis secara matematis, maka titik A dengan koordinat 5,7 dirotasikan dengan titik pusat O, sudutnya 180 derajat, atau bisa juga rotasinya O dengan sudut min 180 derajat, karena bayangannya di tempat yang sama, maka diperoleh bayangan titik A, yaitu A aksen min 5, min 7. Kalau kita lihat nilai perubahannya di titik A 5,7, X-nya 5, Y-nya 7. Ternyata dia yang nilai X-nya 5 tadi tetap posisinya menjadi
di X, cuma tandanya berlawanan menjadi min 5. Yang di A tadi Y-nya 7 menjadi min 7. Nah, ya, kamu lihat 5,7 berubah menjadi min 5, min 7 itu bayangannya. Sehingga kalau kita tuliskan secara matematik, berarti jika ada titik P dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan pusat O sudut 180 derajat atau sudut min 180 derajat, diperoleh bayangan, maaf itu bukan aksen ya, P aksen, yaitu menjadi min X, min Y. Nah itu anak-anak beberapa hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi kaitannya dengan dilatasi dan rotasi. Nah, untuk memperjelas lagi bagaimana supaya lebih paham tentang rotasi, ya tentunya kita harus berlatih. Nah ini kita lihat. Nah ini latihan-latihan soalnya ya. Dari gambar tadi itu kamu sudah bisa menentukan bagaimana rumus-rumus yang terjadi. Ya, maka ini silakan dikerjakan di rumah, jangan sampai tidak mengerjakan. Karena kalau Anda tidak mengerjakan, maka sudah ada kemunduran nanti untuk maju menjadi lebih paham matematika, tertunda. Itu anak-anak ya. Jadi selamat mengerjakan latihan soal. Mudah-mudahan pada pertemuan yang berikut ini kita diberi kemudahan oleh Allah. Jadi apa yang saya jelaskan tadi mudah-mudahan membawa manfaat dan menjadikan kamu menjadi lebih paham tentang matematika. Demikian anak-anak pertemuan matematika pada hari ini yang berkaitan dengan dilatasi dan rotasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyak guna dan manfaatnya, khususnya bagi anak-anak SMP ya di Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan menjadi lebih paham dan lebih mengerti dan menjadi lebih menyukai tentang pelajaran matematika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.